balik lagi di channel saya, Anissa Frida. Kali ini kita akan membahas tes sosiokultural P3K tahun 2021. Seperti apa tes sosiokultural itu? Kita langsung aja ke soal yang nomor 1. Anda adalah seorang guru sekolah dasar di sebuah kabupaten. Anda melihat banyak anak yang tidak menyelesaikan sekolahnya. Berdasarkan informasi, alasan banyaknya anak yang putus sekolah karena orang tua mendorong anaknya untuk bekerja daripada belajar, untuk menambah penghasilan keluarga. Terkait kasus ini, hal yang dapat Anda lakukan adalah, kita lihat opsi yang A. Di sini ada menerima kondisi tersebut sebagai sesuatu hal yang biasa. Oke, ini sepertinya bukan ya, kurang tepat. Kalau opsi B, mengajak beberapa anak tinggal di rumah Anda untuk dibimbing belajarnya. Yang B kurang tepat juga ya, kalau mengajak anak tinggal di rumah kita. Kita coba lihat opsi yang C. Mencarikan pekerjaan bagi anak-anak itu karena cepat bekerja akan menolong ekonomi keluarga mereka. Oke, yang C kurang tepat juga ya, karena kan ini sekolah dasar ya, masih SD. Jadi opsi yang C kurang tepat nih. Kita lanjut di opsi yang D. Menjelaskan kepada kedua orang tua untuk tetap menyekolahkan anaknya agar mengubah masa depan mereka kelak. Oke, ini D boleh kita pegang ya untuk opsi D. Yang E, melakukan audiensi bersama dengan guru-guru lain untuk segera mencari solusi dan menjelaskan arti penting sekolah bagi masa depan anak-anak, serta mengajak diskusi para orang tua untuk bersama-sama mencari jalan keluar. Nah, opsi yang E ini lengkap ya, karena melibatkan guru-guru lain, orang tua, dan ini kan juga kita mengaudiensi bersama ya. Nah, sehingga opsi yang E ini adalah opsi yang paling tepat. Baik, kita lanjut di nomor 2. Dalam suatu kelas terdapat 3 anak yang berasal dari luar suku bangsa. Mereka memiliki ciri fisik dan logat bicara yang berbeda dengan teman-temannya. Pada saat Anda sedang berikan tugas kelompok di kelas tersebut, semua peserta didik menolak untuk satu tim dengan ketiga anak tersebut. Sebagai pendidik, langkah apa yang Anda lakukan? Oke ya. Nah, sekarang yang A, memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam satu kelompok. Oke, yang A boleh juga ya. Kita lihat coba opsi lainnya, opsi yang B. Memfasilitasi terjadinya diskusi berdasar penghargaan dan penghormatan satu dengan lainnya. Oke, ini memfasilitasi diskusi ya dari masalah tersebut. Boleh kita pegang A sama B. Kita coba lihat yang C. Menempatkan peserta didik pada kelompok dan meminta semuanya menghargainya. Oke, ini boleh sih, cuma kurang ini ya, belum ada mengedukasinya atau apa. Coba kita lihat opsi lain dulu. Membaurkan mereka dalam kelompok dan mengancam yang menolak akan kena sanksi. Ini ada kata-kata mengancam. Untuk yang D jelas ya kurang tepat, kita nggak boleh untuk mengancam peserta didik. Yang E, meminta ketiga peserta didik tersebut untuk menerima penolakan dari teman-temannya. Oke, yang E bukan ya. Yang menurut saya ini lebih tepatnya opsi yang A sama yang B ya. Tapi lebih tepat lagi ini kita untuk yang A ya, kita memberikan wawasan ya, untuk wawasan dulu, baru ketika kita memberikan wawasan kepada si siswa, kita tempatkan ketiga anak tersebut dalam satu kelompok. Nah, jadi A opsi yang paling tepat. Lanjut ke nomor 3. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasi panitia kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI di sekolah.
Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. Oke, ini yang A boleh juga ya, karena di sini kan kita mengkoordinasi ya, kata kuncinya adalah mengkoordinasi panitia. Lanjut kita lihat opsi yang B, menerima tugas itu dan menjalankannya setelah selesai mengerjakan tugas-tugas lain yang datang lebih dulu. Boleh juga nih, oke kita pegang A sama B ya. Kita coba lihat dulu opsi lain lagi yang C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dengan menjalankan tugas itu apa adanya. Ada kata-kata berat hati ya, jadi kita yang C kurang tepat. Oke, lanjut di opsi yang D. Merombak dengan kepanitiaan baru yang ada, pilih sendiri karena Anda percaya akan kompetensinya yang baik. Oke, kita nggak boleh sembarang merombak kepanitiaan. Jadi yang D kurang tepat. E. Menolak penunjukan tersebut karena bukan tugas yang seharusnya dilakukan. Nah, yang E kurang tepat ya. Kalau menurut saya ini kata kuncinya adalah mengkoordinasi panitia ya di soal. Jadi lebih tepatnya ya, karena kata kuncinya adalah mengkoordinasikan, jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Di soal nomor 4 di sini ada sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tour keluar kota selama 3 hari ya, dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tour itu. Sesuai rencana, rombongan studi tour akan tiba kembali di sekolah pada hari Minggu sore pukul 17.00 karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena sesuatu dan hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah pada Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang Anda lakukan? Oke, yang A, tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa. Yang A di sini ada kata-kata tidak seharian penuh ya. Yang B, tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Oke, yang B kita pegang ya. Kita lihat yang C. Menyarankan kepada para guru yang berencana tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. Nah, ini kan kita guru biasa ya, kurang tepat untuk menyarankan. Yang D, menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. Oke, yang D ini kan konteksnya ke kitanya ya, ke kitanya ini mau melakukan apa. Yang D menurut saya kurang tepat. Untuk yang E, menyarankan kepada peserta didik yang ikut studi tour untuk tetap masuk sekolah, kurang tepat juga. Nah, di sini kan konteksnya adalah kita ya, dan lebih tepatnya adalah jawaban yang B. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Jadi kita tetap masuk sekolah nih, meskipun guru-guru yang lain itu tidak masuk gitu. Nah, sekarang kita lihat di soal lain, kita lihat lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 di sini terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal itu karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang berada sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok. Oke, yang A boleh kita pegang. Lanjut kita lihat di opsi berikutnya. Opsi yang B, meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Oke, ini melakukan pemantauan ya. Boleh juga karena kalau kita melakukan pemantauan ini lebih efektif lagi. Lanjut kita yang C.
Kalau yang C memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok agar tidak mengulangi perbuatannya. Kurang tepat ya untuk yang C. Kalau yang D, kita lihat merekomendasikan kepada guru, bimbingan dan konseling. Kurang tepat ya untuk kita melimpahkan langsung ke BK lagi. Kalau yang E, menyuruh siswa tersebut menerima saja perlakuan teman-temannya. Yang E juga kurang tepat ya. Lebih tepat adalah yang B ya, meningkatkan pemantauan. Karena kalau meningkatkan pemantauan daripada memfasilitasi yang A, ini lebih efektif meningkatkan pemantauan itu. Jadi yang lebih tepat adalah yang B, meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi. Nah, sekarang lanjut lagi kita ke soal nomor 6. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritik tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah yang A, tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. Yang A kurang tepat ya, kalau kita tidak melakukan perbaikan terhadap kritik itu. Kita lihat opsi yang B, tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. Nah, ini yang B kurang tepat juga ya, kalau kita mempertahankan pekerjaan yang sudah dikritik. Sekarang yang C, menerima kritik apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. Yang C boleh kita pegang. Kita lihat yang D, menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Baik, yang D boleh juga ya kita melakukan perbaikan dari kritik itu. Lanjut yang E, meminta penjelasan dan dukungan kepala ya, ini kepala sekolah, dan mencari strategi baru untuk perbaikan. Yang E kurang tepat ya kalau kita meminta penjelasan dan dukungan kepala sekolah. Jadi antara C sama D. Jawabannya lebih tepat adalah yang kalau yang C ini menerima kritik apa adanya ya, apa adanya si kritik itu. Yang C kurang tepat. Kalau paling tepatnya adalah menahan diri dulu ya, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Nah, kita menahan diri dulu dan dari kritik itu kita pilah-pilah yang merasa kita salah, kita lakukan perbaikan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 7, Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan 120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolah, tetapi pada saat pendaftarannya kalah dulu dengan calon siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang Anda lakukan? Baik, di sini posisi kita itu adalah ketua panitia ya. Yang A, menerima keponakan kepala sekolah meskipun pendaftarannya lebih dulu daripada calon siswa lain. Yang A kurang tepat ya, kita kurang objektif dan kurang transparan juga. Lanjut yang B, menerima calon siswa lainnya bukan keponakan kepala sekolah karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga objektivitas. Kita kurang tepat juga ya, belum ada alasan yang lebih kenapa kita memilih calon siswa ini. Kalau yang C nih, mengusulkan kepada pimpinan dengan menambah daya tampung menjadi 121 agar keduanya diterima. Yang C kurang tepat juga karena kan daya tampungnya 120 ya. Lanjut yang D, memohon maaf kepada kepala sekolah karena keponakannya tidak dapat diterima sebagai siswa baru. Yang D juga kurang tepat. Yang E, membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini lebih tepat ya karena melibatkan panitia lain untuk rapat dan bisa lebih objektif dan keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut di soal nomor 8. Seorang guru memiliki siswa dari anak pengawas sekolah di kotanya.
siswa tersebut memiliki nilai rendah. Kepala sekolah meminta agar nilai siswa tersebut ditambah sehingga dapat masuk dalam kelompok siswa berprestasi baik. Bagaimana tanggapan guru terhadap permintaan kepala sekolah tersebut? Oke, kita lihat yang opsi A. Untuk yang A di sini ada memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa meskipun kepala sekolah meminta menaikkan nilainya. Oke, yang A boleh ya, kita harus objektif. Yang B, mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah seraya menambah poin. Nah, yang B kurang tepat ya. Kalau yang C, mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sebagai atasan, lalu menambah poin juga ya, setara siswa lainnya. C juga kurang tepat. Yang D, mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sehingga memberi tambahan nilai sedikit. B, C, D kurang objektif ya. Kita lihat yang E, karena kepala sekolah turut campur tangan sebagai sanksi dikurangilah nilai siswa tersebut. Nggak betul juga ya. Jadi yang lebih tepat adalah tadi yang A ya, karena di A kita objektif memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa meskipun kepala sekolah meminta menaikkan nilainya. Nah, sekarang kita lanjut di soal yang nomor 9. Anda menggantikan tugas seorang guru yang cuti hamil. Anda menilai RPP guru itu masih kurang sistematis dan harus banyak direvisi. Namun pada waktu yang sama, kepala sekolah merancang kunjungan lapangan ya. Kelas 1, 2, 3 harus diselesaikan segera mungkin. Hal apa yang Anda lakukan untuk menjadi pengganti guru tersebut? Oke, sekarang kalau yang A, bekerja semampunya saja, tidak merevisi RPP karena hanya pengganti sementara. Oke, yang A kurang tepat. Yang B, mencoba untuk memperbaiki sekilas saja RPP guru tersebut. Yang B kurang tepat juga. C, memperbaiki RPP itu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oke, boleh ya yang C. Kita lihat yang D. Untuk opsi yang D, menyeimbangkan dua pekerjaan yang harus diselesaikan, yakni memperbaiki RPP dan mengerjakan tugas kepala sekolah walaupun hasilnya belum maksimal. Ada kata-kata belum maksimal ya, jadi kalau yang D itu kurang tepat juga. Kita lihat coba di opsi yang E, berusaha mengerjakan kedua pekerjaan sebaik mungkin dengan mengatur jadwal memperbaiki RPP dan menyelesaikan rancangan kunjungan lapangan. Oke, ini lebih tepat ya yang E. Jadi jawaban yang nomor 9 adalah yang E ya. Oke, sekian, terima kasih.